pertanyaannya, apa alasan mengusulkan Polri harus berada di bawah Kemendagri atau TNI? Ini adalah cara PDI Perjuangan menyelamatkan masa depan demokrasi. Bukan urusan menang kalah. Baik Bang Deddy, tapi selama 9 tahun ya ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu. Tidak memberikan kritik terhadap Polri. Menurutku, Deddy Sitorus, aktivis PDIP atau ketua DPP PDIP itu mulutnya sangat lancang, guys. Kita bahas. Luas dari culas, yang kurang ajar loh. Oke. Orang mengorkestrasikan curang-curang tapi ikut-ikut pemilu. Ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan, gitu loh. Jadi ikut saja sudah dicurangi, apalagi orang tidak, yang culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Deddy. Deddy paham tuh orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Pak Dehe? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kalau mengorkestrasikan sebuah kecurangan. Tangan lu bisa nunjuk di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah soalnya minta ampun lu. Luas dari culas, yang kurang ajar loh. Oke, lu dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lo. Lu harus diangket. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Kenapa ayo? Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik. Iya, apa? Iya. Lu marah kenapa? Culas. Kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita mau bahas spesifik tentang Bang Deddy Sitorus yang kita tahu dia adalah pimpinan di partai politik PDIP. Sekaligus juga beliau merupakan anggota DPR RI. Nah, kali ini pembahasan kita lebih spesifik tentang beliau karena memang beliau begitu getol pasca kekalahan PDIP di pemilu 2024 kemarin sampai dengan pasca pilkada ini, kita lihat beliau begitu vokal dalam hal menghajar Pak Jokowi, kemudian mengkritik rejimnya Pak Prabowo, termasuk juga mempertanyakan keberadaan Parcok atau Partai Coklan yang disematkan kepada polisi. Ya, saya kira belum apa-apa. DPR sudah mau mencoba otoriter. Sejak kapan mereka punya hak untuk melarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun? Ya, belum apa-apa sudah otoriter begitu. Apalagi Komisi 3 atau MKAD, silakan. Saya sebagai anggota DPR RI punya kewajiban menurut undang-undang melakukan edukasi politik, hak saya untuk melakukan itu. Kalau saya berbeda pendapat dengan dia, bukan berarti dia boleh sewenang-wenang manggil dan mengadili orang. Silakan dipelajari dulu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Jangan belum apa-apa DPR sudah jadi lembaga sok kuasa. Ya, saya kira fenomena Parcok ini sudah dibicarakan di mana-mana. Ya. Kalau mau manggil saya silakan panggil dulu itu yang namanya bocor halus, Tempo. Coba mereka investigasi mendalam baru panggil saya. Kalau dia panggil saya tanpa panggil dan dalami masalah ini di publik, saya kira itu otoriter namanya. Dan saya pasti lawan. Ya, jadi jangan sembrono menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu ada batasnya. Enggak, justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax. Ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD. Ya, karena kami juga anggota MKD ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti, ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antara dua kubu ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena di pilkada itu bisa terjadi mix ya antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B. Di provinsi lainnya berseberangan. Ya, jadi secara logika nggak logis ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR
walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan di MKD. Kalau dilaporkan di MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan, dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya. Ya. Saya nggak tahu. Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD ya. Saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikan informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoax, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan. Ya kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun, tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah. Justru disitulah menerobos yang namanya imunitas anggota DPR tersebut. Memang tidak bisa dipersoalkan secara hukum, tapi tentu bisa dipermasalahkan di MKD. Sebelum kita lanjut, saya berharap Anda semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Video saya membahas tentang isu-isu politik. Dan saya berharap kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan Anda berkomentar. Saya sajikan video-video atau klip-klip yang saya sadur dari platform media sosial lainnya, yaitu YouTube dan juga TikTok. Pemilu kemarin itu pemilu paling gagal sepanjang sejarah. Pemilu kemarin itu pemilu paling brutal dalam sejarah. Saya mengalami langsung. Saya mengalami bagaimana kepala desa yang bagi-bagi uang, mengalami bagaimana dinas-dinas PJ turun, Pak, dan itu merata di seluruh Indonesia. Bagi saya, namanya pemilu itu bukan sekedar sebuah ritual demokrasi. Pemilu adalah cara kita membangun peradaban, tidak saja sekedar merekrut pemimpin. Cara kita membangun integritas sistem pemerintahan. Banyak sekali yang dipertaruhkan, bukan sekedar anggaran. Anggaran itu bukan apa-apa. Pentingnya dalam pemilu. Yang paling penting dalam pemilu itu bagaimana kita membangun adab bangsa itu. Bagaimana kebudayaan politik kita betul-betul akuntabel. Betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan bahkan ketika kita sudah tidak ada. Nah, kita mau coba fokus tentang Bang Deddy nih. Bang Deddy kita ketahui adalah aktivis PDIP yang memang benar-benar sangat gencar. Setiap diskusinya selalu berdebat. Setiap diskusinya selalu mengutarakan kalimat-kalimat yang sangat pesimis dan mencurigai. Tapi itu wajar dalam hal membangun kritisisme, dalam hal juga agenda mengontrol kekuasaan. Itu penting. Tapi yang jangan dilupakan adalah Deddy juga biar bagaimanapun pernah menjadi penguasa bersama partainya dalam konteks kepemimpinan nasional, di mana PDIP di hampir setiap daerah, kepala daerahnya adalah kader dan juga bagian dari pengurus PDIP itu sendiri. Kita lihat bahwa Master Jokowi ini mendukung di beberapa tempat provinsi besar, katakanlah Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, lalu Sumatera Utara terutama gitu ya. Tapi kita melihat ini semua calon-calon bermasalah yang didukung. Kita dengar Jawa Timur sudah jauh-jauh hari gubernur dan wakil gubernur itu dipertanyakan soal keterlibatannya soal dana hibah, ya kan? Jawa Tengah kita lihat bahwa persoalan misalnya yang ada soal tambak udang di yang aktivis di penjara itu ya, belum lagi soal dikait-kaitkan dengan wanita simpanan tuh. Lalu yang di Jakarta ini problem lagi nih, ya kan, banyak persoalan di belakang di pemerintahannya di Bandung dulu. Sumatera Utara apalagi dengan Blok Medan, private jet dan yang sering diteriakin orang Clara itu. Kenapa justru dia yang katanya presiden terbaik sepanjang sejarah, orang sederhana dan baik, justru berurusan dengan orang-orang bermasalah? Saya bingung, apakah ini lagi-lagi soal politik atau memang ada kerusakan psikologis nih di dalam tubuh beliau nih. Itu ada pepatah bilang gini, you may lead the horse to the water, but you cannot make it drink. Kita berupaya untuk menuntun Pak Jokowi di dalam diskurs itu, tapi ternyata memang dia nggak memerlukan itu. Jadi disodorkan pun dia nggak mau, itu kayak kuda yang merasa ya udahlah. Tetapi kita mau lihat apa sebetulnya impactnya pada bangsa ini itu. Seseorang yang udah selesai, tetapi tetap ingin punya grit. Main presiden-presidenan lah. Ya itu. Kalau kita lihat misalnya, tentu beliau iri bahwa setelah berhenti berkuasa nggak ada lagi kamera di dia. Dia iri bahwa dia tidak bisa lagi mengatur kekuasaan, ketagihan kekuasaan. Nah, belakangan ketika kemudian Jokowi tidak lagi berada dalam satu barisan bersama PDIP, Deddy Sitorus itu luar biasa ketika menghajar Jokowi dan juga pemerintahan. Bahkan dia begitu kritis
yang selama ini ketika PDIP berkuasa, ia bungkam. Ia kalaupun ada hal-hal yang kemudian dia utarakan, tidak seganas ketika ia kemudian tidak menjadi bagian dari penguasa, ya. Ajukan diri sebagai hukum online. Iya, hukum online. Ya. Produknya apa? Undang-undangnya apa? Enggak, undang-undangnya apa? Loh. Tadi saya tanya undang-undang ke lu nggak jawab. Gua ngomong Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, jawab dulu undang-undangnya apa? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya saya tidak mau jawab. Nggak ada urusan. Kalau Anda bertanya, Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa saya. Mana undang-undangnya? Jadi saya sebutkan. Anda jangan nanya, jawab dong. Setiap orang di mana undang-undangnya? Mengatakan diri. Boleh nggak sebentar? Setiap orang berhak mengajukan diri. Oke? Untuk menjadi amicus curiae. Sampai sekarang hukum acara pidana kita tidak mengatur siapa yang boleh jadi amicus curiae. Hukum pidana kita jangan soal nanya soal ancam orang. Ya. Boleh nggak saya sebutkan sumber tadi, oke? Soal undang-undang saya tidak undang-undang yang nggak tahu kan lo? Saya menyebut sumber. Ya nggak tahu undang-undangnya apa. Saya tanya undang-undangnya apa. Jadi saya ini sebut konsep amicus curiae semua orang berhak. di Undang-Undang Nomor 48 2009. Jadi pasal 89 tukang kutip lo. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Anda saja saya tanya tadi Anda aturan punya ilmu. mana? Saya tidak akan, baik, Bapak-bapak, Jangan saya digas. tidak akan melanjutkan diskusi ini. Kalau kondisinya seperti ini, saya tidak akan lanjutkan. Sebentar, saya harus sudah kembali. Bapak-bapak, boleh Serah lu kita mau berdiskusi dengan beradab ya? Gua ladenin. Mau apa gua ladenin? Lu mau apa juga gua ladenin? Oke, saya harus sudah selesai. Ini tidak bisa saya lanjutkan. Diskusi akan saya putus sebentar. Kami akan kembali saja saat lagi. Nah, ini menurut saya menarik. Orang-orang seperti Deddy Sitorus ini sebenarnya aset yang bagus untuk kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Namun, Bang Deddy lupa bahwa ada namanya jejak digital. Kita melihat bagaimana ia dulu bungkam, bagaimana PDIP berkuasa juga penuh dengan intrik-intrik yang memanfaatkan kekuasaan. Jangan cuma lihat di Jawa Tengah, jangan cuma lihat yang ada di daerah Jakarta. Silahkan Anda lihat di Sulawesi Utara, bagaimana para petahana-petahana yang dari PDIP justru memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memenangkan pertarungan. Itu bisa dilihat gitu. Parcok atau yang disebut dengan Partai Coklat Polisi, kalau di sini juga memanfaatkan parcok, yaitu baju coklat ASN. Jadi bagi saya, Deddy Sitorus dengan segala sentimennya, dengan segala kontroversialnya, perlu juga mendapat kritikan dari kita, guys. Nah, Bang Deddy ini terlihat belakangan ia justru lebih mendahului pikiran-pikiran yang sifatnya negatif thinking ketimbang memulai dengan pikiran-pikiran yang objektif. Tapi sekali lagi, sebagai bangunan kritisisme kita perlu juga orang-orang seperti beliau. Tinggal silahkan kita netizen untuk melihat apakah semua yang dia utarakan, semua yang dia lontarkan itu konsisten dengan pergerakannya selama ini. Mengingat sekali lagi, Deddy Sitorus tidak sevokal sekarang ketika PDIP menjadi partai penguasa di Republik Indonesia 10 tahun yang lalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill.